Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban dari UTS mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Soal bagian A. Soal yang pertama, apakah Anda aktif menonton video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak? Berapa video yang Anda tonton? Dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram. Jawabannya, ya, saya aktif menonton video metode penelitian bisnis yang Bapak posting di Instagram. Saya menonton 6 video, adapun judul video yang saya tonton adalah: yang pertama, menyusun teori pada bab 2, yang kedua, variabel penelitian, yang ketiga, macam-macam variabel penelitian dan penjelasan, yang keempat, menentukan variabel penelitian, yang kelima, cara menulis landasan teori, yang keenam, judul skripsi yang baik. Soal yang kedua, apakah Anda memberi komentar terhadap video perilaku konsumen yang Anda tonton di Instagram? Berapa jumlah video perilaku yang Anda komen, dan jelaskan isi dari komentar mengenai video-video metode penelitian bisnis yang Anda tonton. Jawabannya, tentu saja saya berkomentar di video metode penelitian bisnis yang Bapak posting di Instagram. Saya memberi komentar pada 6 postingan metode penelitian bisnis di Instagram. Video pertama yaitu membuat bab 1 boleh dikopi asal dicantumkan referensinya dengan jelas dan digunakan tidak lebih plagiasinya dari 20%. Menyusun bab 2, yang pertama pastikan outline-nya hanya daftar isi, yang kedua online-nya harus dibuat dulu, setelah itu memilih teori. Dalam memilih teori, kita memilih yang tepat sesuai keinginan kita, yang senada dan seirama dengan apa yang kita maksudkan. Dalam bab ini, teori terlebih dahulu baru ditafsirkan, setelah itu dianalisis dengan jelas, kemudian pendapat kita harus dari berbagai sumber yang kita cantumkan. Video kedua tentang variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel dependen atau terikat. Variabel bebas biasanya dinotasikan dengan X. Kemudian variabel terikat atau dependen diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Variabel ini biasanya dinotasikan dengan Y. Variabel dari suatu penelitian merupakan kegiatan menguji hipotesis atau kesimpulan atau dengan dugaan sementara. Artinya menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris yang ada dalam dunia nyata dan merupakan pengelompokan secara logis dari dua atau lebih suatu atribut dari objek yang diteliti. Video yang ketiga tentang macam-macam variabel penelitian dan penjelasannya. Variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab atas terjadinya perubahan atau timbul variabel terikat adalah variabel independen. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel moderator adalah sebuah tipe khusus variabel untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas, primer, dan terikat. Variabel intervening adalah uraian tentang variabel yang konkret. Variabel diskrit adalah variabel yang hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawan, yakni iya dan tidak. Video keempat yaitu tentang menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang merupakan suatu objek yang memiliki nilai penting dalam sebuah riset. Variabel dapat menghasilkan sebuah informasi variabel dua bentuk, yaitu variabel bebas atau independen yang mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh yang lain. Yang kelima, cara menulis landasan teori. Landasan teori itu adalah dasar teori utama yang harus ditulis di dalam bab 2. Teori adalah konsep yang berhubungan satu sama lain yang berisi suatu pandangan tentang suatu fenomena. Konsep-konsep itu akan membantu kita memahami sebuah fenomena sosial. Teori itu adalah proses mengembangkan ide-ide untuk menjelaskan apa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Manfaatnya dari sebuah teori yaitu secara empiris adalah hasil pengujian, ada hipotesis, lalu berdasarkan observasi, ada berdasarkan eksperimen. Landasan teori adalah merupakan pernyataan yang disusun secara terstruktur. Gunanya adalah supaya kita melaksanakan penelitian secara sistematis, jelas. Teori ini jangan sampai kita melaksanakan penelitian tidak berlandaskan teori yang kuat. Video yang keenam, judul skripsi yang baik. Sebuah judul yang disebut baik itu adalah memenuhi syarat ilmiah. Jadi kalimatnya, tata bahasanya yang digunakan harus menunjukkan proses berpikir ilmiah. Ciri-ciri yang harus ada pada judul skripsi yang pertama, ada masalah penelitiannya, jadi pada judul itu harus muncul karena ada masalah apa. Jadi kalau menulis hubungan antara X dan Y, hubungan itu sebetulnya ada masalah atau tidak. Jangan hanya menulis judul kemudian sebetulnya itu tidak ada masalah yang hanya menarik untuk ditulis judul. Tetapi sebetulnya tidak ada masalah. Nah, itu berarti bukan judul yang baik. Judul yang baik menggunakan kata hubungan atau kata pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lain. Yang kedua, sesuai dengan minat peneliti. Yang ketiga, judul penelitian harus relevan. Yang keempat, ada variabel yang akan diukur. Jadi variabel yang akan diukur harus tercermin di judul. Kalau untuk skripsi sebaiknya apa yang akan diukur muncul di judul. Jadi mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya, apakah variabel tunggal ataukah variabel ganda, atau harus muncul di dalam judul. Yang kelima, munculnya lokasinya. Muncul lokasi penelitiannya di mana, apakah desanya misalnya kecamatannya apa, kabupatennya apa, letaknya di mana. Soal yang ketiga, manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video-video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak dan memberi komentar terhadap semua video metode penelitian bisnis yang Anda tonton. Manfaat yang saya peroleh dari menonton video metode penelitian bisnis di Instagram, yang pertama mengetahui jenis-jenis variabel, yang kedua mengetahui macam-macam variabel dan penjelasannya, yang ketiga mengetahui jenis variabel penelitian dalam penulisan skripsi, yang keempat mengetahui cara menyusun teori pada bab 2, yang kelima, mengetahui cara menulis landasan teori. Yang keenam, mengetahui cara membuat judul skripsi yang baik. Soal bagian B, soal yang pertama, jelaskan bagaimana cara menentukan judul dan bagaimana cara merumuskan judul yang baik. Jawabannya yang pertama, tentukan permasalahannya. Yang kedua, tentukan ruang lingkup pembahasan. Yang ketiga, gali informasi dari berbagai penelitian sejenis. Yang keempat, buat judul dengan kata-kata sederhana, lugas, namun spesifik. Perbanyak referensi. Yang keenam, pilih judul yang relevan dengan bidang keilmuan Anda. Yang ketujuh, jangan terlalu perfeksionis. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian? Mengapa latar belakang penelitian penting dalam suatu penelitian? Jawabannya, latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti. Pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis.
karena latar belakang memberikan alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana cara merumuskan masalah dan beserta contohnya. Menurut Andrew dan Hilbert, rumusan masalah yang baik yang dibuat secara terencana, efektif, dan memiliki karakteristik. Rumusan masalah yang baik mendukung hipotesis penelitian agar dapat dilakukan pengujian. Karakteristik yang terakhir adalah masalah yang diangkat harus relevan dan dapat dikelola. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan menggunakan rumusan 5W plus 1H. Jika Anda mengalami kesulitan menentukan topik atau tema penelitian, Anda bisa menerapkan 5W plus 1H. Caranya cukup membuat pertanyaan yang menarik sebanyak mungkin yang Anda minati. Soal yang keempat, jelaskan teori tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Secara umum, tujuan penelitian antara lain untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Sebaiknya pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian selesai. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.